hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia. Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Oke, balik lagi di PBINA Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Yang pastinya masih dengan kedua pandit kita yang seru-seru banget hari ini, Agripina dan juga Debbie Susanto. Kita sudah bahas ganda putra dan ganda putri. Saatnya kita jump in ke tunggal putri. Di mana di sini kita punya idola baru yang pastinya kemarin keluar di Uber Cup kita, statusnya adalah single ketiga. Wah. Gitu, woman single ketiga. Dan ini badminton lovers semuanya bilangnya idola baru karena bukan hanya dari permainan yang keren dan juga parasnya yang cantik gitu. Dan yang pastinya bisa memaksimalkan potensinya. Komang, sebut saja Komang ya kita ya. Wah, itu Oh, sebab nama- terlalu indah tuh dari sekedar kata. Wah, itu indah banget tuh Komang. Aduh, ini kira-kira nih kalau kalian lihat dari permainannya dia sama looknya dia, soon or later bakalan dapat brand apa nih? Dia bakal jadi BA-nya permen sih feeling gue. Kenapa jadi permen? Kan dia mukanya manis. Oh, Ya kan emang manis kan mukanya kan. Jadi mungkin bisa jadi permen-permen. Kenapa makan ini manis biar nginget sama si Komang. Komang. Oh iya, Iya, kalau iya, Debbie sendiri. Susah deh kalau mau ngebantah gombal. Wah, berat nggak bisa dilawan itu udah paling benar dada permen deh. Iya. Kan dia manis. Oke, tapi kalau ngelihat dari permainan Komang sendiri, mungkin ini udah Uber Cup udah beberapa minggu yang lalu ya. Emang tim putri kita ini benar-benar punya determinasi yang kuat banget ya. Nggak diunggulkan akhirnya bisa lolos sampai final. Gitu. Keren. Dan salah satunya perjuangannya ditunjukkan sama woman single junior kita. Dan ini pertanyaannya serius nih sekarang nih. Ini permainan Komang emang sangat menarik nih ya perhatiannya. Walaupun bisa dibilang jam terbangnya nggak terlalu sebanyak kakak-kakaknya nih. Gitu. Ya menarik sebenarnya, yang menarik itu karena kan si Komang ini kalau pas main dia nggak terlalu ekspresif banget mukanya ya. Lat Jadi, flat gitu. Iya, mau dia abis rally ngap tuh nggak kelihatan, mau abis poinin juga ya gitu aja. Jadi kadang lawan juga nggak tahu posisi dia ini lagi panik atau enggak sih gitu. Nggak dibaca. Iya, jadi nggak kebaca. Nah itu yang menurut aku unik ya dari seorang Komang sendiri gitu. Terus juga ya itu tadi semangat juangnya juga bagus banget. Kita lihat gimana dia sebenarnya udah tegang banget juga waktu lawan Korea penentuan gitu kan. Udah gitu pokoknya aduh gak bisa berkata-kata lagi deh. Lihat kemarin tim Uber itu bangganya luar biasa, terutama untuk sektor tunggal putri yang tadinya pada bilang kapan, tapi ternyata sekarang bertumpunya ternyata sama tunggal putri itu luar biasa Poinnya banget. benar. Kalau lu sendiri Gokil. lihat permainan kemarin gimana? Wah, pokoknya semangat daya juangnya tuh bisa banget, kita patut apresiasi banget sih semangat juangnya. Walaupun dia pemainannya junior, tapi dia dalam tim, dalam regunya itu kita bisa ngelihat banget lah gimana dia nunjukin semangatnya. Walaupun dilihat mungkin dari kita kalau misalnya yang orang awam kayak gue pertama kali lihat Komang main, ih kok gayanya mungkin beda sama gue ya. Kalau gue kan mainnya kan terlalu gitu semangat. Kalau dia kayaknya kelemar. Tapi walaupun dia kelemar, poin-poin ketinggalan dia masih mau nunjukin, berarti emang bagus sih emang dia Komang. Oke, tapi Patut nih ada diikutin. juga pastikan yang namanya performance tuh ada yang memuji, ada juga masih aja yang kurang gitu. Ya. Banyak yang bilang katanya ya bagus lah mereka bisa perform karena kan lawannya kan tunggal ketiganya dari negaranya masing-masing gitu. Bahkan lawan Korea pun bisa dibilang katanya itu masih tunggal juniornya mereka gitu. Kalau menurut kalian sendiri gitu dengan komentar-komentar sini seperti itu gimana nih? Bingung sebenarnya ya, maksudnya jadi pengennya tuh Indonesia menang apa kalah gitu. Nggak, kan gini. Iya benar-benar. Kalau menang ada aja, kita tuh nggak bisa bikin semua orang tuh suka sama kita. Betul. Kita nggak bisa bikin semua orang puas sama pencapaian kita. Nah, di saat kayak tadi kan bilang oh itu junior banget nih pasti menang nih segala macam. Kalau nanti gantian kalah, gimana sih sama junior aja kalah? Betul sekali. Jadi kan bingung. Jadi maunya gimana tuh, Bri? Ya suruh main aja sendiri berangkat sana. Soalnya kalau udah bergo gitu
bukan masalah permainannya, itu pasti yang berangkat udah dipilih yang terbaik di negaranya masing-masing. Iya, Betul. betul. Dan pasti juga semua pemain gak mau kalah. Jadi kalau pas bagian menang masih ada aja yang nyari-nyari kesalahan, wah itu otaknya disiram pakai apa? Sabar. Tapi Itu kan soalnya juga yang dipilih biasanya gitu ya, yang dipilih untuk main beregu itu yang memang punya mental main beregu. Iya. ya, Karena nggak semua Beda, pemain bisa betul, kan, betul, ya kan? betul. That's why makanya kemarin ada beberapa pemain yang nggak dibawa gitu Yeah. kan. Justru yang dipilih justru juniornya gitu. Nah, sama seperti kemarin ada sebuah postingan yang justru mendiskreditkan woman single pertama kita, yaitu Georgie, yang dibilang boleh lu menang lawan si ini, bahkan lawan Itanon pun akhirnya lu pecat lor. Tapi sorry to say, gue lebih memilih permainannya si Esther dan juga Komang sebagai MVP-nya. Menurut kalian sendiri statement seperti itu bener nggak sih? Gitu. Sementara kan kalau kita lihat Georgie lawannya ini adalah woman single terbaik di negara lawannya saat itu. Sama Akane dia ngalahin, Betul. Itanon dia kalahin, bahkan dia cuma kalah sama Chen Yufei gitu. Dan Iya. dibandingin sama juniornya yang oke, fighting spiritnya tetap diliatin, tapi mungkin lawannya nggak sebanding sama lawan-lawannya Georgie. Ya Gitu. itu dia, susah maksudnya kalau kita mau menyenangkan semua orang, berharap semua orang suka sama kita, nggak mungkin. Kayak Grego banyak banget yang ngedukung, tapi juga pasti banyak banget yang nyinyir juga ya pasti. Iya. Cari kelemahan dia tetap pasti ada. Kita pun juga kayak gitu, mau kerja dimanapun, mau di dunia apapun pasti pernah merasakan seperti itu. Jadi ya udah, kalau aku jadi Grego sih nggak usah mikirin yang kayak gitu. Cari yang positif aja, yang selama ini gimana dia bisa berproses, gimana dia bisa berkembang sampai sejauh ini, berarti kan dengan lingkungan dia yang begitu positif, yang Betul, mendukung betul. dia. Ya itu aja yang diutamain udah. Yang kira-kira bisa memotivasi dia, ya udah didengerin. Yang nggak usah didengerin. Toh mereka juga nggak menafkahi si Grego, dia juga nggak ngurusin masa depannya Grego. Grego berjuang untuk masa depan dia sendiri. Lo Gri gimana? Tuh. Gri? Kalau gue sih nanggapin komen-komen negatif, ya kalau kita nanggapin kita sama-sama negatifnya. Kita kan pengen hidup positif. Jadi kalau ada komen yang positif, baru kita ambil positif. Tapi kalau ada komen negatif, kita jangan sampai jadi negatif juga. Oke. Sesimpel negatif positif, hidupnya mau dibawa kemana? Gitu Betul aja. banget. Tapi yang pastinya juga nih, kalau ngelihat dari komenan-komenan BL berseliweran tentang atlet-atlet gitu-gitu ya. Balik lagi, kalian sendiri juga mesti harus ngebedain antara kritik dengan bulian gitu. Karena itu bedanya mungkin tipis, tapi efeknya tuh gede banget gitu. Jadi jangan berdalih itu adalah kritik membangun instead of ngebully gitu. Jadi balik lagi, kalian juga mesti harus memilah-milih kata-katanya seperti apa gitu. Dan seperti itulah. Tapi ini kalau ngebahas si Komang sendiri ini, kemarin ngelihat lagi ditambah dengan permainannya oke, wajahnya yang ayu, bisa ngejawab pertanyaan wartawan dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu pujian lagi Wah, dari itu. BL kita. Iya. Dia ngomongnya juga pas diwawancara ngomong dengan tenang, Iya. santai, pembawaannya juga permen banget lah dia pokoknya buat gue. Aduh. Manis banget dia, manis sudah. Oh, berarti ini permen karet, nempel di hati dia. Iya benar. Udah manis nempel lagi. Iya, makanya. Tapi sepenting itu nggak sih namanya public speaking buat para artis sendiri? Ya penting banget, Kak. Maksudnya apalagi kan kita pertandingan selalu di luar gitu. Aha. Di wawancara selalu pakai bahasa Inggris. Jarang banget lah, maksudnya ya yang wawancara kita doang, orang-orang wartawan kita baru bahasa Indonesia. Tapi kan kalau di luar itu semua pasti bahasa Inggris, walaupun ada translate-nya gitu kan. Jadi ya bagus banget lah dengan anak-anak sekarang yang berani-berani banget ngomong, berani banget apa ya, nggak takut salah lah. Ya namanya itu bukan bahasa sehari-hari Ibunya kita, ya, heeh. jadi nggak apa-apa salah gitu kan. Yang penting berani ngomong dulu, tahu salahnya di mana, tinggal perbaiki. Tapi udah hebat-hebat banget kok, mentalnya udah bagus-bagus banget. Oke, tapi kalau bisa dilihat kemarin nih, balik lagi kita nilik lagi komentar-komentar netizen. Kalau kebanyakan atlet-atlet diwawancara tuh pasti pertama-tama jawabannya alhamdulillah puji syukur dijauhkan dari cedera apalah itu. Itu sebenarnya template yang udah dikasih sama federasi atau gimana sih? Itu salah satu bentuk dia bersyukur dengan diri sendiri lah, karena kan Oke. selain kita mendingan enggak juga sih, gue mau ngomong mendingan juara cedera apa gimana, enggak lah. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita tuh yang sebagai atlet yang paling kita takutin itu adalah cedera. Karena kalau kita udah cedera, kita udah latihan nih selama Oke. setahun, 5 tahun, berapa tahun,
kita cedera, kita nggak bisa ikut apa-apa. Iya. Jadi ya itulah yang paling penting yang harus kita syukurin tuh, selain kita menjadi juara di tiap-tiap pertandingan, pasti yang disyukurin kita tidak cedera. Iya. Oke, setiap pertandingan itu menang itu bersyukur banget, tapi Yang lebih tidak bersyukur cedera lagi, itu iya. lebih bersyukur Iya, lagi. karena Jadi kan- bukan template apa-apa ya itu ya. Ya mungkin ada diajarkan kan kita juga nggak tahu, tapi nggak ada salahnya juga karena ya kita kalau sebelum pertandingan biasanya kan kita berdoa dulu. Ya nggak kan kita nggak tahu ya maksudnya masing-masing doa orang itu Ah, apa yaudah. sebelum Kalau Cidebi sebelum- sebelum main apa yang Cidebi Kalau doain? biasa aku sebelum main aku cuma bilang ya misalnya Tuhan saya minta tolong kasih yang terbaik hari ini supaya saya bisa mengeluarkan permainan terbaik dan dijauhkan dari sakit, dari cedera supaya bisa keluar lapangan masih utuh seperti masuk di lapangan. Udah itu. Oke. Ya, sekarang mau apa lagi? Kan gitu. Jadi kita Karena juga kalau nggak- kita bilang gue mau menang nih Tuhan, gue mau menang, sama lawan semua juga mau menang. kan doanya sama. Jadi ya gitu. Oke, nah tapi kalau tadi kita ngomongin women single kita, sementara di men single kita ini kita lihat Chico, terus Jojo dan juga Ginting nggak pada main di turnamen Thailand. minggu ini Thailand ya, Pada dan mundur. bahkan Jojo si Chico pun mundur. Ini kalau bisa dibilang bukannya kesempatan ini buat Chico sendiri untuk dapat gelar, di mana kayaknya pemain-pemain yang ranking 1 ke berapanya nggak pada ada ikutan. Kalau menurut gua pribadi sih sayang banget ya yang nggak ikut Olimpik tuh pertandingan ini tidak diikut sertakan. Karena pasti yang top-topnya pada istirahat buat Olimpik. Ya, Kapan lagi kalian mau nyari yang istilahnya yang pertandingan yang kosong lah, yang top-top yang nggak ikut. dapat chance lah ya Nah, lebih chance besar. itu pasti lebih besar dong, karena pemain monster-monsternya pada nggak ikut persiapan untuk Olimpik. Tapi gua nggak tahu kenapa, nggak bisa jawab. Cuman gua cuma bisa bilang sangat disayangkan yang tidak ikut ke Olimpiade itu di pertandingan Thailand tidak diberangkatkan atau tidak ikut serta. Kalau Cici sendiri, menurut Cici melihat situasi seperti ini? Ya kalau dalam kondisi yang fit 100%, nggak ada cedera, nggak ada apa-apa, ya sebenarnya sayang karena kan banyak unggulan-unggulan yang mundur. Ya. Dia ada kans paling nggak bisa melaju sampai ke babak semifinal, ke final. Mudah-mudahan bisa juara. Tapi kan balik lagi kita nggak tahu kondisi dia seperti apa, ada atau mungkin ada bagian mana yang lagi nggak enak atau lagi nggak fit, kan kita juga nggak tahu. Jadi ya mungkin nunggu harus rilis resmi kali ya, alasannya kenapa kali ya. Oke. Kita Tapi juga ini nggak belum bisa. ada rilis resmi kenapa Chico akhirnya mundur gitu. Mundur, Tapi iya. justru sebenarnya kalau menurut kalian disayangkan. Disayangkan. Karena mereka nggak ikut ke Olimpik, tapi kenapa nggak diturunin gitu. Ya, mungkin ada faktor lain, mungkin pasti mereka juga pengen berangkat juga, tapi kita nggak tahu, kita belum ada kabar nih, kita belum bisa menerka-nerka kenapa mereka nggak ikut. Thailand ini tuh berapa sih dia? 500 ya. Ya. Oke, jadi kalau mungkin ada yang ditanya lagi kenapa teman-teman juniornya nggak dinaik-naikin, mungkin rankingnya Oh iya, karena kan belum harus achieve ada standar ranking. standar ranking berapa baru bisa ikut yang Super 500, Super Oke. 750 gitu-gitu. Jadi Nggak nggak bisa. semuanya yang junior, bisa. yang junior itu nggak bisa sembarangan ikut yang level-level 500 setengah itu nggak bisa sembarangan. 100, 300 biasa gitu ya. Harus yang mulai dari bawah dulu. Nah itu jadi mungkin menjawab pertanyaan beberapa BL-BL yang masih mempertanyakan kenapa Alwi nggak diturunin, kenapa sini nggak diturunin, karena mungkin rankingnya di Thailand ini Nggak masuk. belum masuk. Oke, yang pastinya kita bakalan ngebahas lagi tentang Thailand, kompetisi di Thailand ini. Yang pastinya ada pesan dari Cidebi. Oh iya, mau ngingetin lagi nih, jangan lupa. Jadi bukan cuma DPI yang punya jersey. Oh, Timnas Riak juga punya jersey nih, spesial kerjasama dengan kolektor jersey Timnas Indonesia atau akrab disebut KJTI. Pattern pada jersey yang terbentuk dari ragam motif populer jersey tim nasional Indonesia sepanjang masa. Ragam motif ini diusung dengan tajuk Shape of Diversity atau keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada di negara Indonesia. Desain by Malvinico. Periode order 22 April sampai dengan 24 April 2024. Kita perpanjang masa pre-ordernya nih, Mei, dapatkan. Oh ya, sampai 24 Mei 2024. Kita lagi perpanjang masa pre-ordernya, dapetin ini hanya dengan 250.000 aja, Kak. oke, yang pastinya ini jangan sampai dilewatkan. Yang pastinya ini dengan tajuk yaitu Shape of Diversity. Gitu. Jadi keren banget. Please jangan sampai kelewatan. Nah, yang pastinya kita juga bakal ngebahas lagi tentang turnamen yang ada di Thailand yang bakal tayang minggu ini, yang bakal bergelar minggu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di PB Ina. Hasil yang luar biasa banget.
tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.